Menjawab tantangan Indonesia Emas 2045, Wakil Direktur Utama Mind ID Dhani Amrul Ihdan meluncurkan buku Indonesia Naik Kelas yang diterbitkan langsung penerbit buku Kompas. Buku ini membahas hilirisasi sebagai jalan keluar Indonesia dari negara berpendapatan menengah. Dalam memberikan gagasan untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045, Wakil Direktur Utama Mind ID Dhani Amrul Ihdan merilis buku bertajuk Indonesia Naik Kelas yang diterbitkan penerbit buku Kompas. Buku dengan tebal 712 halaman ini menjadikan hilirisasi industri sebagai jalan yang tak bisa ditunda karena Indonesia memiliki kekayaan alam, bonus demografi, hingga posisi geopolitik yang strategis. Wakil Direktur Mind ID yang juga penulis, Dhani Amrul Ihdan, bilang, selain hilirisasi industri, dalam buku ini juga menonjolkan distinctive values yang membangun kearifan lokal. Nah, buku ini kan bicara soal distinctive, keunikan. Keunikan itu apa? Bagaimana kita bisa membangun kearifan lokal. Nah, jadi saya berterima kasih Prof. Reda bersedia untuk menjadi editor yang sangat ketat mengoreksi buku ini dari segala aspek keilmuan dan juga pengalaman beliau. Ini bisa mendorong pengkayaan isi buku ini. Acara ini tidak mungkin terjadi kalau bukan adanya kontribusi support dari Prof. Reda. Ke depan kita akan buat buku-buku lagi yang insya Allah lebih down to earth lagi, lebih membumi lagi untuk membuat Indonesia naik kelas dan Indonesia cerah. Editor buku Indonesia Naik Kelas, Reda Mantovani menjelaskan, bahasa ekonomi menjadi tantangan dalam penulisan buku ini, termasuk menjadi wawasan baru di dunia ekonomi bagi dirinya. Dan ini menambah khasanah pengetahuan saya, karena kan saya sebenarnya kan praktisi di bidang hukum. Tapi ternyata dipaksa oleh Pak Dhani untuk mempelajari tentang industrialisasi, hilirisasi. Dan ternyata itu ya kurang lebih konsepnya kalau kita bicara tentang keadilan juga mendekati, ya kan? Di sini saya juga mempelajari bagaimana suatu penataan sistem itu harus benar-benar memiliki sistem yang terkoordinasi, ya, terkonsolidasi dan kolaborasi yang bagus. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengapresiasi buku ini karena berisi langkah strategis yang bisa menjadikan Indonesia naik kelas. Saya yang pertama mengapresiasi atas peluncuran buku ini, ya. Buku ini dari editornya dari Pak Reda, Prof. Reda, dan penulisnya adalah Bang Dhani. Buku ini sebenarnya memuat ada sekitar 8 bab, 616 halaman, yang intinya itu adalah beberapa langkah-langkah strategis untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus menjadi Indonesia naik kelas. Kalau melihat dari tulisan Pak Dhani ini, maka kita juga mendapatkan gambaran tentang perpaduan yang lengkap antara hilirisasi dan industrialisasi. Jadi Kompas sebagai penerbit buku Pak Dhani ini, Indonesia harus naik kelas, merasa sangat bangga bisa menerbitkannya. Sekaligus juga Kompas TV merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari meluncurkan buku ini. Lewat buku ini diharapkan Indonesia nantinya bisa menjadi teknologi inventor sesuai dengan peta jalan yang sudah dicanangkan. Niko Anggriawan, Jenifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Ketua Ikatan Alumni Universitas Trisakti yang juga Menteri UMKM Maman Abdurrahman melantik pengurus IKA Trisakti periode 2025-2029 di kampus Trisakti, Jakarta. Acara ini dihadiri beberapa pejabat yang juga alumni Trisakti untuk mengajak alumni bisa berkontribusi bagi kampus dan kemajuan bangsa. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman yang juga Ketua Ikatan Alumni Trisakti melantik pengurus Ikatan Alumni Universitas Trisakti terbaru untuk periode 2025-2029 di Jakarta Jumat malam. Acara tersebut juga dihadiri beberapa alumni Trisakti yang kini menjadi pejabat seperti beberapa anggota DPR dan pejabat kementerian. Maman meminta agar alumni yang akan dilantik bisa ikut berkontribusi untuk kampus dan memperkuat hubungan dengan alma mater. Kenapa kata-katanya back to barak?
sebetulnya semangatnya yuk saatnya sekarang kita kembali ke kampus. Apa yang memang kurang-kurang kita benahi, kalau memang udah bagus ya kita buat lebih bagus. Itu sih sebetulnya itu aja. Nggak ada yang spesial dan yang paling terpenting itu sebetulnya ini kan kita kumpul semua nih alumni, kita juga mau memberikan inspirasi buat adik-adik kita di kampus bahwa ya ini nih wajah-wajah alumni kita, ya kita sekaligus memberikan motivasi supaya adik-adik kita yuk segera sekolah yang baik, kerja yang nanti udah lulus, kasih kontribusi yang baik buat bangsa. Setidaknya ada 400 orang alumni Trisakti dari berbagai angkatan dilantik menjadi pengurus IKA Trisakti. Para alumni yang tergabung dalam IKA Trisakti memiliki semangat untuk memperkuat alma mater menjadi institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Acara semakin meriah karena adanya penampilan band legend Indonesia, Padi Reborn. Dan usai jeda, Kompas Siang masih akan tetap kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.